Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil sa'ah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan iktikaf singkat kita pada malam hari ini disertai dengan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Sunda Kelapa yang dimuliakan Allah. Kesempatan yang berbahagia ini tema kita adalah pembuktian cinta. Ya, kenapa tema ini kita angkat? Karena cinta itu memang butuh pembuktian. Ya, cinta itu harus ada buktinya. Kita mau ndak dicintai Allah? Semua kalau ditanya mau, sangat ingin kita menjadi hamba Allah yang dicintai Allah. Maka caranya bagaimana? Kalau ingin dicintai Allah, cintai juga Allah. Tapi semua itu tidak bisa kecuali dengan bukti. Apa bukti yang paling jelas di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakan kalau memang benar ya engkau mencintai Allah, ikuti aku. Ya, maksudnya adalah ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada cinta tanpa pembuktian itu namanya cintanya hanya di lisan, dan para wanita biasanya tidak suka kalau hanya di lisan, itu namanya gombal. Ya, maka harus ada bukti. Kita lihat jejak para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW, dan ini menjadi bukti cintanya kepada Allah. Ya, misalnya ada sahabat yang namanya kita kenal Bilal ibn Rabbah radhiyallahu anhu. Sahabat ini sebenarnya dia penakut, lemah. Setiap ada gulat pasti kalah, itu namanya Bilal bin Rabbah. Tidak berani. Tapi ketika sudah ketemu Rasul SAW, subhanallah, itu menjadi sahabat yang pemberani, bahkan kuat. Tidak pernah ada sahabat atau tidak pernah ada orang kafir yang kuat atau yang berani untuk mengalahkan Bilal bin Rabbah radhiyallahu anhu setelah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya luar biasa. Nah, dibuktikan ketika disiksa dengan batu oleh Umayyah ibn Khalaf. Bilal bin Rabbah hanya dengan kalimat Allah, Allah Ahad. Ya Allah Ahad. Tapi kekuatan luar biasa. Karena apa? Karena membuktikan cinta. Itulah bukti cinta. Seorang keluarga besar, keluarga Sumayyah, Amr, Yasir, ya keluarga inti itu, 3 orang luar biasa. Karena membuktikan cintanya kepada Allah, ya, cintanya kepada Rasulullah SAW, rela satu keluarga semuanya dalam keadaan dibunuh. Ya, kita sering dengar kisah ini, Sumayyah dibunuh dalam keadaan hamil, Yasir
dibelah tubuhnya menjadi beberapa bagian. Subhanallah. Karena mendapat kabar gembira dari Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah menitipkan kepada sahabat Abu Bakar saat itu, "Sobron ya ala Yasir, sabar ya keluarga Yasir, inna mau edokumul jannah." Sesungguhnya kata Rasulullah, tempat kalian di surga. Subhanallah. Itu semua karena bukti cinta. Belum lagi kalau kita lihat dalam peperangan Uhud. Perang Uhud ini para kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya, karena diserang dari dua arah, dari depan, dari belakang, dikepung. Maka dalam satu riwayat Rasulullah SAW masuk ke sebuah lubang. Di dalam perkataan ulama ada yang mengatakan lubang ini yang membuat iblis atau setan, ada yang mengatakan ini yang dibuat oleh orang munafik. Masuk Rasulullah ke dalam sebuah lubang, lalu Rasul SAW karena sudah berada di lubang, itu akan mudah untuk diserang, dihujani anak panah dari arah manapun, karena sudah masuk ke dalam lubang. Maka ada sahabatnya namanya Abu Dujana radhiyallahu anhu. Abu Dujana melihat kekasihnya yang dicintainya di dalam lubang, masuk ke dalam lubang lalu menutup Rasulullah SAW dengan punggungnya. Bayangkan, ditutup. Kenapa? Supaya ketika ada anak panah yang menyerang kepada Nabi SAW, itu akan mendarat di punggungnya Abu Dujana. Dan apa yang terjadi? Para sahabat menyaksikan, ro'aina, kami melihat Abu Dujana punggungnya seperti binatang landak. Tahu landak? Iya, banyak apa itu? Ya, banyak tajam-tajam itu. Bayangkan cinta Abu Dujana kepada Rasul SAW dibuktikan sampai Rasulullah SAW naik ke atas bukit, ya, ke atas bukit, ke atas Uhud, dan di situ subhanallah orang-orang kafir, khususnya yang bernama Ibn Abi Qami'ah, mengejar Nabi sampai Nabi SAW itu migfarnya, migfar itu helm perang. Helm perang itu seperti orang-orang Romawi dulu itu ada rantai di atas, itu sampai terkena pedangnya Ibn Abi Qami'ah, dan ada besi atau rantai kecil yang menancap di kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan di iya. Ada yang besi itu menancap di mana? Di tulang pipi Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar radhiallahu anhu melihat itu, Abu Bakar ingin segera mendatangi Nabi dan menolong Nabi, tapi ada sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah radhiallahu anhu. Abu Ubaidah mengatakan, "Ya Abu Bakar, izinkan aku untuk menyelamatkan, untuk menolong Rasulullah SAW." Maka Abu Ubaidah bin Jarrah radhiallahu anhu berlari. Apa yang dilakukan? Bagaimana caranya agar besi itu keluar? Ya, bagaimana caranya? Kalau menggunakan pedang khawatir akan melukai Nabi. Dengan pisau pun khawatir akan menyakiti Nabi. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah radhiallahu anhu dengan apa? Dengan giginya. Ditarik besi itu dengan giginya. Subhanallah, giginya bersamaan dengan besi itu keluar dari tulang pipi Nabi, bersamaan dengan itu gigi dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiallahu anhu lepas. Subhanallah. Setelah lepas satu gigi kirinya, masih ada satu besi lagi, dicabut lagi dengan gigi kanannya, persis gigi kanannya pun lepas. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat yang kehilangan dua giginya, karena cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bukti cinta. Sampai Rasul SAW darahnya mengalir karena apa? Sudah dicabut besinya, maka darahnya keluar. Ada seorang sahabat, subhanallah, Malik ibn Sunan, ya, Malik ibn Sunan. Ini bagaimana caranya? Kalau menggunakan tisu, tidak ada tisu saat itu. Menggunakan kain, tidak ada kain saat itu. Maka yang dilakukan adalah menyedot darah yang ada di wajah Nabi, disedot lalu dikeluarkan, disedot lalu dikeluarkan.
Sampai datang Fatimah Az-Zahra saat itu mengambil ranting lalu dibakar, ditempelkan di kepala Rasulullah SAW supaya darahnya berhenti mengalir. Itulah bagaimana kecintaan para sahabat, karena Rasul SAW bagaimana perjuangannya untuk syariat agama ini. Kita sekarang tidak seberat para sahabat, hanya diguyur hujan seperti ini saja kadang-kadang sudah berat untuk datang ke majelis taklim. Maka ini yang hadir ini Masya Allah, ini adalah hamba Allah yang terpilih. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah memudahkan langkah menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Itulah bukti cinta. Dan malam hari ini kita akan belajar bukti cinta dari seorang nabi yang sangat luar biasa, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau mau belajar tentang cinta, bagaimana mencintai Allah yang tulus, mencintai Allah di atas segala-galanya, belajarlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Rasulullah SAW pun belajar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam lebih dulu daripada keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka apa yang bisa kita ambil dari pelajaran penting kehidupan Ibrahim alaihissalam sebagai pembuktian cinta? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita tahu Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sangat-sangat berat. Ya, ujiannya tidak mudah. Dan ini semua dirangkum di dalam Al-Qur'anul Karim surah As-Saffat. Surah As-Saffat dari ayat 100. Ya, panjang itu kisahnya, tapi kita ambil cuplikan beberapa ayat untuk mengambil pelajaran. Dan inilah bukti cinta sebenarnya. Yang pertama di surah As-Saffat ayat 100. Ketika Ibrahim alaihissalam lama tidak punya keturunan. Dalam sejarah dikatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahunan. Lalu Allah berikan keturunan. Subhanallah, sepanjang tidak diberikan keturunan, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap meminta kepada Allah. Lihat kalimatnya diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat. Apa kalimatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas solihin. Dan ini menarik, Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan doa ini jauh sebelum punya keturunan. Maka pelajaran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ingin memiliki keturunan yang soleh, doanya jangan ketika sudah punya keturunan. Iya. Ketika ingin punya keturunan soleh, doanya jauh sebelum Allah berikan keturunan. Ya, Rabbi habli minas solihin. Bahkan ada ulama belum menikah tapi sudah meminta supaya diberikan keturunan yang soleh. Belum menikah, bayangkan. Ya, kenapa? Karena itu akan berhubungan. Kalau kita minta kepada Allah diberikan keturunan yang soleh dari sebelum menikah, maka tidak mungkin keturunan yang soleh itu lahir kecuali dari rahim yang solehah. Understand? Jadi ini doa satu paket. Minta diberikan keturunan soleh dari sebelum menikah. Allah juga memberikan istri yang solehah. Karena tidak mungkin istri yang tidak solehah keluar dari rahimnya anak yang soleh. Makanya lihat Nabi Nuh alaihissalam, kenapa punya anak tidak beriman? Karena istrinya tidak beriman. Kenapa Nabi Isa alaihissalam jadi nabi padahal tidak punya bapak? Karena Maryam alaihissalam itu adalah seorang wanita solehah. Maka rahimnya pun akan mengeluarkan janin yang soleh. Makanya ini penting bagi para jomblo fisabilillah, ya, yang ingin mendapatkan kekuatan doa ini, anaknya soleh dari sekarang. Jadi kalau ada kita doa di sampingnya ada teman, kita doa ya Allah Rabbi habli minas solihin, temannya yang samping jangan heran, antum istri aja belum punya minta Rabbi habli minas solihin, nggak nyambung. Bukan tidak nyambung, justru dengan itu memancingnya. Subhanallah.
Ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika Allah kabulkan doanya. Jadi kenapa Nabi sampai meminta supaya diberi keturunan soleh? Artinya yang pertama, keturunan itu penting. Ya, jadi punya keturunan setelah menikah itu penting. Makanya berapa banyak orang sudah beberapa tahun menikah belum dikaruniai keturunan. Dia ikhtiarkan, terkadang dia cari apa? Orang-orang yang bisa mengerti, para dokter kandungan, bikin program kehamilan. Ya, bahkan mungkin mohon maaf, bayi tabung ada? Iya, itu yang harganya mahal 100 jutaan itu katanya tabungnya second. Itu kalau baru berapa itu, subhanallah. Karena keturunan itu penting. Apalagi bagi para nabi. Karena para nabi itu kenapa minta keturunan yang soleh? Karena penting untuk tongkat estafet dakwah. Ya, maka menikah itu tidak sekedar hubungan biologis, punya keturunan, punya anak, di posting sosial media, dapat kado, ucapan, bukan itu. Tapi bagaimana anak ini bisa melanjutkan tongkat estafet dakwah menjadi investasi jariah bagi kedua orang tuanya nanti. Makanya tidak hanya minta keturunan, tapi habli minas solihin, keturunannya yang soleh dan soleha. Makanya nih yang hadir mudah-mudahan Allah karuniakan keturunannya soleh dan solehah. Qurrata ayun, yang enak menyejukkan pandangan mata. Qurrata ayun itu kata ulama, dia menyenangkan di dunianya dan menyelamatkan kelak di akhiratnya. Itu anak yang qurrata ayun. Ini yang pertama. Lalu Allah berikan keturunan di ayat setelahnya. Kalau Bapak Ibu mau buka surah As-Saffat silahkan, lebih baik ya. Jadi supaya apa yang saya sampaikan ini connect. Ada di surah As-Saffat ayat 100 sampai nanti 103. Ya, dikatakan fabasyarnahu bigulamin halim. Allah jawab, maka kami beri kabar gembira, ya, dapat kabar gembira Ibrahim alaihissalam dengan seorang anak yang sangat sabar. Subhanallah. Jawabannya langsung disampaikan, sifat anak itu bagaimana? Karena salah satu sifat soleh itu pasti sabar. Ya, salah satu sifat dia orang soleh, dia pasti sabar. Orang soleh itu pasti syukur, karena syukur dan sabar itu menjadi ukuran kesolehan seseorang. Ya, dikatakan maka kami berikan kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Gulamin halim, tidak hanya sekedar anak tapi langsung sabar. Ya, kenapa? Karena mintanya anak yang soleh. Makanya mungkin kalau Allah tidak kasih kita keturunan yang sabar, yang baik, mungkin doanya hanya mentok di ya Allah saya ingin punya keturunan. Ya, tidak minta speknya bagaimana, mau yang mana nih. Maka Allah kasih keturunan saja. Subhanallah, diberikan anak yang sabar. Ternyata baru lahir, ujian pertama selesai. 80 tahun tidak punya keturunan. Begitu punya keturunan, ujian kedua. Allah suruh evakuasi Ismail dan Hajar ke Bakkah. Bawa tuh anak dan istrimu ke Mekah itu. Lembah yang tandus kering, tidak ada kehidupan. Bahkan dikatakan itu setelah sampai dari Palestina ke Mekah, Nabi Ibrahim belum sempat untuk ngobrol dengan anak istrinya, bermalam apalagi belum sempat, apalagi acara makan-makan, ya tidak ada. Begitu baru sampai di Mekah, apa kata Allah? Ibrahim utrukuhuma. Ibrahim tinggalkan mereka berdua. Subhanallah. Langsung ditinggalkan, bayangkan. Ibu bapak kalau nganter anak ke pesantren langsung ditinggalkan atau nunggu dulu tuh? Nunggu dulu ya. Kadang-kadang mau lama-lama gitu kan. Ya bahkan ada yang nganter anak ke pesantren nginepnya 1 bulan. Itu mah bukan nganter, itu ikut mondok bapak ibunya itu. Subhanallah. Bayangkan saya dulu diantar ke pesantren, ibu saya ya nginep dulu 1 malam lah, 1 malam minimal karena harus ada kebutuhan diselesaikan. Itu banyak teman di pesantren, bayangkan tidak sendiri. Ini Ibrahim
alaihissalam meninggalkan anak istrinya di tempat yang tidak ada kehidupan, dan Allah perintahkan untuk segera meninggalkan. Subhanallah, mana yang bisa kuat menerima ujian seperti ini? Tapi Ibrahim alaihissalam ditinggalkan istri anaknya. Subhanallah, ujian yang kedua lulus. Subhanallah, ujian kedua lulus. Apakah selesai? Belum selesai. Tumbuh Ismail alaihissalam. Di ayat setelahnya, ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Subhanallah, ini di usia ada yang mengatakan sa'ya itu 7 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun. Ya, sa'ya. Ya, falamma balagha mahu sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup, ya sanggup berusaha bersama Ibrahim, apa perintahnya? Disuruh menyembelih. Ini mimpi. Makanya ini ujian yang luar biasa beratnya. Kenapa? Perintah menyembelih anak tapi datangnya lewat mimpi. Bayangkan. Ini kan tidak main-main. Walaupun mimpinya Nabi itu wahyu, ya, mimpi Nabi itu wahyu dan harus diimani. Tapi ini level paling rendah kata ulama. Karena wahyu itu ada yang tengah-tengah, ketika turun melalui Jibril alaihissalam, ada ayat-ayat Quran itu. Ada yang paling tinggi ketika Nabi dipanggil oleh Allah, Isra wal Mi'raj. Nah, ini perintah nyembelih anak loh. Kok perintahnya mimpi? Subhanallah. Tapi apakah Ibrahim ragu? Tidak. Ibrahim tidak ragu. Lama tidak berjumpa, 14 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun tadi. Begitu diperintahkan untuk menjenguk Ismail yang ada di Mekah, ternyata bersamaan dengan itu perintah untuk menyembelih. Subhanallah. Dan ini tidak hanya Ibrahim yang beriman, tapi istrinya pun mengimani perintah ini. Makanya ini keluarga luar biasa. Kalau ada perintah Allah, walaupun tidak masuk akal perintahnya, kalau itu datang dari Allah, sam'an wa ta'atan, kami dengar, kami taat. Orang beriman tuh begitu, itu bukti cinta. Coba kalau bapak mimpi, nanti malam tidur bapak mimpi deh, ya, bapak mimpi, lalu mimpinya ceritakan kepada istrinya, Pak, bangun tidur besok cerita, wahai istriku yang aku cintai, wahai mamah yang aku cintai, ayah semalam mimpi nyembelih anak kita. Kira-kira komentar ibunya gimana tuh? Wahai suamiku yang aku cintai, mamah juga mimpi. Mimpi apa mah? Nyembelih ayah. Sebegitu tuh. Karena tidak mungkin syariat ini kecuali diberikan kepada orang pilihan. Tidak mungkin. Maka subhanallah, sampailah Ibrahim ke Mekah. Disampaikan kisah ini. Yang lebih hebat lagi jawaban Ismail alaihissalam. Ketika dikatakan dipeluk anaknya, wahai anakku, aku dalam mimpiku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Wahai bapakku yang aku cintai, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Semoga engkau mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Sabar. Allah tadi mengatakan gulamin halim, anak yang amat sabar. Dan Ismail pun tidak ujub, tidak bangga. Ya, tidak bangga, tidak mengatakan, bapakku, perintah Allah segera kerjakan. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, kan aku anak yang sabar. Nah begitu. Tapi kalimatnya insyaallahu minas sabirin. Ini menunjukkan ketawaduan Ismail alaihissalam. Ini pelajaran kita, kalau ada apa, jangan lepaskan kalimat insya Allah. Ya, insya Allah. Karena semua itu terjadi apabila Allah menghendaki. Makanya mau ngaji begini, datang nggak ke Sunda Kelapa? Insya Allah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka singkat kisahnya, disembelihlah
putranya. Ada perintah Allah, ya, disembelih putranya. Dan ketika menyembelih, subhanallah, ini dalam keadaan wajahnya dibaringkan ke tanah, karena Ibrahim tidak akan sanggup, khawatir tidak akan sanggup melihat bagaimana kesedihan putranya. Ismail pun tidak ingin melihat bagaimana kesedihan wajah ayahnya, makanya tidak saling menatap. Ya, kenapa ujian ini ujian berat? Ya, yang pertama kata para ulama, karena anak yang diminta satu-satunya. Mungkin kalau anaknya 12 minta disembelih satu, ya enggak masalah lah, masih ada 11. Ya, mungkin agak sedikit ringan perasaannya. Tapi ini hanya satu-satunya dan ini diperintahkan untuk disembelih. Bagaimana rasanya? Itu yang membuat ujian sangat berat. Yang kedua, kalau anaknya anak bandel, nakal, wow, disembelih orang tuanya seneng. Ya, Bapak Ibu kalau punya anak bandel coba, udah penjara aja deh anak ini deh, subhanallah. Ya, sembelih lah. Nggak ada manfaatnya jadi anak, durhaka sama orang tua, bikin malu orang tua, bikin onar. Tapi ini anak soleh, bayangkan, anak soleh, anak yang sabar, anak yang ketakwaannya luar biasa. Bagaimana tidak berat, bayangkan. Nah, itu yang kedua. Ya, yang ketiga, yang menjadi ujian ini berat, endingnya nggak tahu akan seperti apa Ismail ketika yang namanya pisau itu landing di lehernya. Karena tidak dikasih tahu oleh Jibril. Jibril tidak kasih informasi. Ibrahim tenang, pokoknya sembelih aja, nanti jadi kambing. Tidak begitu. Ya, kalau kita sekarang seandainya kita diperintahkan untuk menyembelih anak, mungkin kita punya contoh Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, kita mengatakan tenang, nanti juga diganti kambing. Bisa jadi begitu. Tapi pada masa itu Ibrahim tidak tahu endingnya bagaimana. Tapi ternyata semua itu tidak membuat ragu dalam hatinya. Makanya ujian itu berat. Ya, karena ada orang-orang di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 itu ada orang-orang yang dia menjadikan harta tandingan bagi Allah. Ya, anaknya tandingan bagi Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ini orang-orang yang menyamakan mencintai anaknya, mencintai hartanya seperti dia mencintai Allah. Kan tidak boleh. Karena cinta kepada Allah itu harus di atas segala-galanya. Makanya dilanjutkan ayatnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah lebih dahsyat. Makanya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, mana yang lebih Bapak Ibu cintai? Lebih mencintai anak atau cinta kepada Allah? Halo? Nih saya lagi tanya. Mana yang ibu bapak lebih cintai? Mencintai anak atau mencintai Allah? Hah? Benar. Ini pertanyaan salah, jangan dijawab. Ya, kenapa? Karena mencintai Allah dengan makhluk tidak boleh dibandingkan, tidak boleh. Ya, cinta kepada anak itu pilihan, tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu adalah kewajiban. Nah, inilah bukti cinta sang Khalilullah sehingga mendapatkan predikat Khalilullah. Ibrahim alaihissalam lulus dengan segala ujian itu. Seolah-olah kata ulama dibenturkan itu, Ibrahim, mana yang lebih kamu cintai, Hajar dan Ismail atau aku, kata Allah. Bawa anakmu dan istrimu ke lembah yang kering dan tandus di Mekah. Dibawa. Maka ujian pertama lulus. Cintanya lebih besar kepada Allah daripada kepada anak dan istrinya. Yang kedua, Ibrahim, mana lebih besar cintamu? Kepadaku atau kepada Ismail? Sembelih anakmu. Dan dijawab oleh Ibrahim alaihissalam, cintanya kepada Allah lebih besar. Maka disembelih putranya. Begitupun Ismail alaihissalam diuji, mana lebih besar cintamu Ismail, kepada Allah atau kepada dirimu sendiri? Subhanallah, ini cinta yang luar biasa. Mencintai Allah lebih hebat dari mencintai diri sendiri, itu tidak mudah. Makanya ada seorang sahabat datang kepada Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
datang kepada Nabi, ya Rasulullah, uhibbuka fillah, ya Rasul, aku mencintaimu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Dipegang tangannya, kata Rasulullah, ya Umar, atuhibbuni aktsaru mim malik, ya Umar, apakah kamu benar mencintaiku, lebih besar cintamu kepadaku daripada kepada hartamu? Kata Umar, benar ya Rasulullah, uhibbuka aktsaru mim mali, aku lebih besar mencintaimu daripada cinta kepada hartaku. Lalu pertanyaan kedua, ya Umar, atuhibbuni aktsaru min ahlik, apakah engkau mencintaiku lebih besar dari cintamu kepada keluargamu? Kata Umar, iya ya Rasulullah, uhibbuka aktsaru min ahli, aku mencintaimu lebih besar dari cintaku kepada keluargaku. Tapi pertanyaan ketiga, ya Umar, atuhibbuni aktsaru min nafsik, apakah engkau mencintaiku lebih besar dari cintamu kepada dirimu sendiri? Umar diam. Umar diam, bingung Umar. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau engkau mencintaiku tidak lebih besar dari cintamu kepada dirimu sendiri, maka kadzabta, kamu dusta dengan cinta itu. Barulah Umar mengatakan, iya ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih besar dari cintaku kepada hartaku, lebih besar dari cintaku kepada keluargaku, lebih besar dari cintaku kepada diriku sendiri. Baru Rasulullah mengatakan, shadaqta ya Umar, kamu benar ya Umar. Subhanallah. Makanya bukti cinta itu luar biasa. Nah, ini pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Ibrahim alaihissalam. Makanya Ismail adalah contoh bagaimana dia lebih mencintai Allah daripada dirinya sendiri. Ibrahim alaihissalam adalah contoh bagaimana mencintai Allah dari keluarganya, dari apa yang dimilikinya. Lebih besar mencintai Allahnya. Nah, terkadang kita tidak sadar kita ini punya Ismail, mungkin punya harta, mungkin punya jabatan. Ya, apa yang kita miliki yang lebih kita cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka segera kita lepaskan, segera kita wakafkan, kita berikan kepada Allah. Karena itu akan menodai pembuktian cinta kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka muncul syariat yang bernama kurban. Jadi kalau kita tanya sekarang, ya kita kalau ada pertanyaan, haruskah kita berkurban? Maka jawabannya, sebagai pembuktian cinta kita kepada Allah, maka harus kita berkurban. Ya, harus kita berkurban sebagai pembuktian cinta kepada Allah. Jadi babnya, Bapak Ibu yang sudah ngaji ini bukan bicara wajib kalau mampu atau bicara sunnah muakkadah, tapi kita mau membuktikan enggak cinta kita kepada Allah. Karena di antara pembuktian cinta itu, ya, dengan mengikuti contoh teladan yang memberikan contoh bagaimana cara mencintai kepada Allah yang sebenarnya. Makanya Rasulullah kurban. Ya, bahkan bagi Nabi kurban itu wajib. Jadi ada 3 amalan yang bagi Nabi wajib, bagi kita enggak. Yang pertama sholat witir. Ya, sholat witir itu bagi Nabi wajib. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau mau cari saksi nikah, ya, yang mau akad nikah cari saksi, kalau bisa yang ahli witir. Kenapa? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, akan memberikan pengaruh kepada sakinah rumah tangganya atas izin Allah. Ya, ini bukan kata saya, tapi yang sudah nikah nggak usah diulang saksinya. Ya. Yang kedua, yang wajib bagi Nabi, Nabi mewajibkan itu sholat duha. Yang ketiga kurban. Makanya Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma pernah sekali tidak kurban karena mereka tidak mau dianggap bahwa syariat kurban itu wajib. Nah, jadi kita nih sedang bicara pembuktian cinta, jadi bukan bicara saya apa dikatakan sunnah muakkadah. Kan sunnah muakkadah, iya memang sunnah muakkadah hukumnya, tapi kita ingin membuktikan cinta kepada Allah. Maka mudah-mudahan tahun ini Allah berikan kita keluasan rezeki bisa kurban sebagai pembuktian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah.
pertanyaannya, kenapa kurban itu dikatakan amal soleh yang menjadi pembuktian cinta? Nah ini hikmahnya. Kenapa ya kok kurban dikatakan pembuktian cinta? Ya karena memang kalau kita lihat dalam maqasidul kurban, ya tujuan disyariatkannya kurban. Kurban itu ibadah yang menjadikan kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira kalau sudah dekat kepada Allah, itu dicintai Allah atau enggak? Dicintai Allah kan? Ya orang yang dekat dengan Allah itu dicintai Allah. Dia pun pasti mencintai Allah. Karena orang yang dekat dengan Allah itu justru dia melakukan segala perintah Allah. Bukan ketika dekat dengan Allah atau takut dengan Allah dia lari dari Allah. Makanya kurban itu ternyata memang satu sarana ya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dilihat dari kata-kata kurban itu sendiri mewakili daripada makna sempurna. Kurban, qoroba yuqaribu artinya dekat. Segala kata dalam bahasa Arab ketika ditambah alif dan nun menunjukkan makna kesempurnaan. Makanya Quran itu artinya bacaan yang sempurna. Asal katanya qoro'a yaqro'u membaca. Quran jadilah bacaan yang sempurna. Karena tidak ada bacaan yang paling sempurna kecuali Quran. Satu huruf 10 kebaikan. Coba ibu bapak kalau baca WA ada kebaikan nggak? Satu huruf 10 kebaikan ada. Tapi Quran satu huruf 10 kebaikan. Subhanallah, ini yang pertama ya. Jadi kenapa kurban dikatakan bisa menjadi sebab kita dekat dengan Allah, pembuktian cinta kepada Allah, karena memang dari kata kurban itu sendiri maknanya kedekatan yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Insya Allah kita lanjutkan ba'da Isya karena sudah masuk waktu Isya. Ya, seperti apa dahsyatnya ibadah kurban itu kita sempurnakan pertemuan sementara ini ya, kita tutup sementara dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin jazaakumullah khair ala husni istimaikum wallahu yubariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi wa syukrulillahi haqqa syukrih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil khalqih wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil liqa'ih, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, sholat isya kita, qobliyah, ba'diyah kita, seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Sunda Kelapa yang dimuliakan Allah, ibadah kurban dilihat dari sisi historisnya memang sebagai pembuktian cinta. Sebagaimana Ibrahim membuktikan cinta lebih besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun Ismail alaihi salam. Dari sisi syariatnya ya, dari maqasidnya, tujuan itu sendiri, ternyata ibadah kurban menjadi pembuktian seorang hamba ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan kedekatan yang sempurna. Walaupun sebenarnya ingin mendekat kepada Allah itu tidak harus dengan kurban. Salat itu pendekatan diri kepada Allah. Makanya di dalam salat perintahnya itu ketika kita sedang sujud, apa kata Nabi? Aqrabu mayakunul abdu mirabbihi wa huwa sajidun fa'aktirud du'a. Yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika dia sujud. Dan itu dalam sholat. Di dalam surah Al-Alaq kata-katanya wasjud waqtarib. Jadi sholat itu juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Puasa Ramadan ternyata menjadi
sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ayat puasa kalau kita lihat dari 183 Al-Baqarah 183 itu perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu dan seterusnya. Di ujung 186 Allah berbicara tentang hamba yang meminta kepada Allah maka Allah ijabah doanya. Bahkan Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dekat. Jadi hakikatnya semua ibadah itu menjadi sebab kita bisa dekat dengan Allah. Semua ibadah. Ya, tapi kurban ini ibadah yang spesial. Kenapa? Karena dari kata kurban itu sendiri. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa kata kurban itu memiliki makna kedekatan yang sempurna. Makanya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dari sholat, dari puasa Ramadan. Nah sekarang kita mendekatkan diri kepada Allah dari berkurban. Ya, dari berkurban. Maka ini yang dikatakan pembuktian cinta untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kedekatan yang sempurna dengan cara berkurban. Yang kedua, ternyata kalau kita lihat kurban, ya kurban itu pembuktian cinta bahwa kita ingin membersihkan akidah kita kepada Allah dengan betul-betul akidah yang sahihah, akidah yang lurus, yang benar. Ya, karena ada orang di luar sana dia menyembelih hewan tapi tujuannya bukan untuk Allah. Ya, nyembelih hewan karena Nyi Roro Kidul ngamuk. Ada gak begitu tuh? Ya itu sedekah laut itu kan. Ya ada nyembah hewan karena gunung batuk-batuk. Ini penjaganya ngamuk nih, sembah atau sembelih binatang. Ini nyembelih binatang kepalanya ditanam di tiang-tiang bangunan. Bahkan ada orang mau naik jabatan tuh dia datang ke dukun. Ya kata dukunnya cari monyet katanya. Ya darah monyetnya itu nanti bisa membuat jabatanmu naik. Subhanallah. Ada orang mau jual tanah, tanahnya ternyata tidak laku-laku. Kata dukunnya itu ada penunggunya itu. Kamu sembelih 3 ayam cemani, tahu ayam hitam itu. Nanti darahnya itu kamu sebarkan di tanah yang kamu mau jual. Ternyata setelah disebarkan itu memang laku ternyata. Ya, maka semua itu adalah menyembelih bukan karena Allah dan hukumnya kata ulama haram. Ya, hukumnya haram. Yang kedua ada orang menyembelih karena memang ini untuk santapan saja. Ya seperti kita kalau mau makan rendang itu kan sapinya disembelih dulu enggak? Atau sapi gelondongan gitu direndang. Sembelih dulu, makan kambing guling, kambingnya disembelih enggak? Apa kambing lagi guling-guling gitu dimakan? Ayam disembelih, itu hanya sebatas untuk santapan, maka hukumnya mubah, boleh. Tapi ada orang yang menyembelih hewan terikat dengan syariat agama. Dan ini menjadi bukti cintanya kepada Allah, yaitu kurban atau udhiyah. Tidak hanya udhiyah, sebenarnya akikah itu sama. Akikah itu ada hubungannya dengan pembuktian cinta. Ya, kenapa? Karena sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran. Makanya akikah itu kan asyukrul mun'im alal maulud. Ya, dia mensyukuri nikmat kelahiran. Tapi ingat, yang akikah tidak boleh makan dagingnya. Ya, yang akikah tidak boleh makan dagingnya. Kenapa? Karena masih bayi, keselak. Yang akikah kan 7 hari kan usianya. Masa dikasih kambing?
Kalau orang tuanya boleh, ya silahkan. Yang kedua ada syariat namanya hadiyu. Hadiyu itu juga menyembelih. Ini mungkin yang pernah ibadah haji, ya, ada namanya menyembelih disebut hadiyu. Ada juga sebab melanggar dia berihram tapi melanggar aturan yang berat, atau dia sudah di tempat mikot tapi tidak niat, ya, maka ini ada terkena dam namanya, dan itu menyembelih. Nah, termasuk udhiyah atau kurban. Nah, maka orang yang menyembelih karena Allah, seperti berkurban karena Allah di bulan Dzulhijjah nanti, maka inilah bukti bahwa dia membersihkan akidahnya, betul-betul tidak menyembelih kecuali memang ini untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya kan, ikrar kita begitu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku atau kurbanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Nah, kenapa Allah datangkan syariat kurban atau udhiyah? Ini untuk menandingi orang-orang yang menyembah atau orang-orang yang menyembelih tapi ditujukan bukan untuk Allah. Dari dulu sudah ada orang-orang jahiliyah itu nyembelih unta tapi tujuannya apa? Untuk berhala, ya kan? Maka ada syariat kurban sebagai bukti kita tidak sama dengan mereka. Kalau ada orang-orang yang menyembelih hewan bukan karena Allah, kita karena Allah. Makanya mohon maaf, dalam urusan menyembelih hewan kurban tolong luruskan niat. Kalau ditanya, seandainya ditanya saja, kita tidak tahu niatnya apa, ditanya kamu kenapa kurban tahun ini? Mau nyate, maka itu jatuh kepada hukum mubah. Hanya santapan saja. Ya, apalagi dia katakan semenjak saya kurban Ustadz, itu gaji saya naik terus, karir saya menanjak, subhanallah. Maka dia berkurban karena untuk karir. Nah, ini hukumnya bisa haram. Makanya niatnya luruskan betul. Apalagi yang kurbannya dia sharing patungan. Ya, kolektif dia satu sapi 7 orang misalnya. Tolong luruskan niat. Satu orang saja niatnya salah maka tidak sah itu. Makanya yang patungan tuh harus tahu ilmunya. Cari teman-teman partnernya tuh yang dia ngerti hukum. Jangan yang satu niatnya saya melengkapi aja udah. Karena kurang satu kemarin, saya ada uang, saya lengkapi saja. Dia enggak niat karena Allah. Maka yang 6 akan bermasalah. Saking pentingnya niat. Ya, makanya kalau daripada ragu, kita bingung, lebih baik satu kambing sendirilah. Ya. Pertanyaannya yang afdol mana? 1 ekor sapi sendiri, 1 ekor unta sendiri, 1 ekor kambing sendiri, 7 ekor sapi sendiri, atau 7 orang 1 sapi, atau 7 orang 1 unta? Mana yang lebih afdol tuh? Mana lebih afdol? Nah, kalau dilihat dari asal hukum atau hukum asal ya, hukum asal bukan asal hukum, beda tuh ya. Kalau asal hukum, hukumnya asal-asalan. Ya, kalau hukum asal itu asal hukumnya begitu. Nah, kalau dilihat dari hukum asalnya, 1 ekor kambing sendiri lebih afdol. Karena memang syariatnya berawal kambing. Ismail diganti dengan seekor kambing atau kibas. Akikah juga dengan kambing. Bahkan Nabi SAW juga menyembelih kambing. Jadi kalau lihat hukum asal, 1 kambing afdol, 1 orang. Tapi kurban ini tidak hanya bicara ibadah individu, tidak hanya bicara kita dengan Allah, tapi kurban juga berbicara sosial. Makanya dari sudut pandang sosial bisa dilihat yang lebih afdol yang dagingnya lebih banyak bermanfaat. Kira-kira kalau dagingnya lebih banyak manfaat, kambing atau sapi? Sapi ya.
Karena masyarakat kita itu memang sudah biasa kalau dikasih kambing minta tuker sapi. Betul enggak? Iya, alasannya satu, kolesterol. Kambing itu menyakiti, padahal kambing itu makanan daging kesukaan Nabi SAW. Nggak mungkin Nabi suka kepada sesuatu yang mendatangkan penyakit, itu nggak mungkin. Ini bab akidah, ini bab iman. Ya, nggak mungkin Nabi suka kepada makanan yang tidak thayyiban. Padahal Quran mengatakan halalan thayyiban. Halal itu untuk akhirat. Thayyib itu badan. Satu lagi, enakan itu lidah. Halalan thayyiban, enakan. Tidak mungkin orang beriman mengorbankan akhirat demi enak. Tidak mungkin orang beriman dia mengorbankan akhirat hanya demi apa? Lidah tuh. Makanya yang haram tuh enggak mau dimakan walaupun enak. Nah, sehingga kalau Nabi menyukai satu makanan, itu makanan tidak mungkin memberikan efek buruk kepada badan, enggak mungkin. Itu harus kita yakini. Nah, sekarang terus kenapa kambing banyak dikambing hitamkan? Ya, dikatakan kolesterol lah. Karena yang salah yang mengolah, itu masalahnya. Yang salah yang mengolah. Itu ada daging kambing dibuat tongseng. Gimana ndak sakit makan tong sama seng? Ya, apalagi karatan itu tongseng, subhanallah. Nah, maka ini harus diluruskan nih. Ya, walaupun kalau ada orang nggak suka kambing, jangan juga disalahkan, ya sudahlah, mungkin dia memang lebih nikmat makan sapi. Makanya kalau dari sudut pandang sosial, mana yang lebih banyak manfaat, itu afdol. Ya, itu afdol. Tapi kalau dari hukum asal tadi, memang kambing. Nah, kalau lihat dari niat, daripada kita ragu, bingung ini nanti dia niatnya benar atau enggak ya. Jangan-jangan salah satu 7 orang itu niatnya bukan karena Allah. Jadi saya enggak dapat apa-apa, lebih baik 1 ekor kambing sendiri. Tapi insya Allah ya kita jangan suudzon ya. Kita sampaikan ketika kita ingin berkurban dengan kolektif, sampaikan, saling mengingatkan, sama-sama kita luruskan niat karena Allah. Maka ini pembuktian cinta bahwa syariat ibadah kurban itu ternyata membersihkan akidah kita. Ya, membersihkan akidah kita. Makanya orang yang kurban seharusnya dia sudah tidak lagi percaya dengan dukun. Ya, dia sudah tidak lagi bergantung kepada makhluk Allah. Karena kata Nabi, hati-hati, Nabi mengatakan ittaqi hada syirik. Ya, bertakwalah dari kesyirikan, takutlah kepada syirik. Innahu akhfa min dzibabin namal. Syirik itu lebih halus dari langkah semut. Coba, ada yang pernah dengerin langkah semut nggak? Semut melangkah, coba dengerin, bisa nggak? Itu syirik lebih halus dari itu, bayangkan. Ya, sehingga kata Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan kalau ada orang yang meyakini usaha itu mempengaruhi hasil, dia syirik. Nih catat nih, kalau ada orang yang meyakini usaha itu mempengaruhi hasil, dia telah syirik tuh, kata Imam Ibnu Taimiyah. Makanya saya tidak sepakat kalau ada kata-kata usaha tidak mengkhianati hasil. Itu bukan prinsip orang beriman itu. Karena soal usaha itu memang diserahkan kepada kita. Tapi urusan hasil itu Allah yang punya kuasa. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama ahli hikmah, beliau sampai mengatakan kalau ada orang yang sholat, dia meyakini dia sholat karena dia mau sholat, dia juga telah syirik kepada Allah. Jadi dia meyakini bahwa dia sholat itu karena memang dia yang mau dia sholat. Padahal kita sholat ini ketika dipanggil tadi, hayya 'alas shalah, apa jawabannya? La haula
wala quwata. Berarti kan tidak ada daya upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita. Jadi kalau masih ada keaku-akuan, ya, ananiyah, maka ini belum bersih akidahnya. Akidahnya belum sahihah dan belum terbukti cintanya kepada Allah. Kalau masih meyakini ada yang mendatangkan manfaat selain Allah, yang memberikan madarat selain Allah. Ini pernah saya sampaikan, Umar bin Khattab ngomong sama Hajar Aswad itu. Hajar Aswad itu kan batu dari surga, ya. Kurang hebat apa itu batu dari surga? Tapi Umar mengatakan, ya Hajar Aswad, anta hajarum bil jannah, kamu itu batu dari surga. Fa innaka la tadur wa la tanfa, tapi kamu tidak bisa mendatangkan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabiluka ma qabaltulak, kalau aku tidak lihat Nabi mendatangimu dan menciummu, aku tidak akan pernah mendatangimu dan menciummu. Subhanallah, itu batu dari surga, apalagi batu dari Blok M. Dibawa ke warung nasi itu. Saya semenjak bawa batu ini masuk warung nasi tidak pernah bayar, Ustaz. Emang tidak mesen dia? Subhanallah, dia tidak bayar lah. Nah, maka ini pembersihan akidah tuh dari ibadah kurban. Yang ketiga, yang terakhir, ya, kenapa ibadah kurban pembuktian cinta? Karena dengan ibadah kurban kita membuktikan ungkapan syukur kita kepada Allah atas nikmat kehidupan. Orang yang cinta kepada Allah, dia pasti pandai bersyukur kepada Allah. Makanya sifat para nabi itu pandai bersyukur. Karena tidak ada manusia yang paling mencintai Allah kecuali para nabi, para rasul. Ya, coba lihat, ada nggak nabi yang tidak pandai bersyukur? Nggak ada. Karena syukur dan sabar itu sempurna iman. Syukur 50%, sabar 50%. Jadi iman kita itu kalau ingin sempurna harus ada dua unsur, asyukru wa sabru. Tapi mana lebih susah coba, syukur atau sabar? Hah? Bener, lebih susah sabar. Sabar gampang, ini sabar nggak ini? Ini coba nunggu saya ngomong nih 1 jam, hampir 1 jam, sabar nggak ini? Sabar, capek atau enggak? Hah? Capek. Yang duduk aja capek, apalagi yang ngomong. Subhanallah. Ya. Jadi ternyata syukur dan sabar itu lebih sulit lebih sulit syukur. Itulah kenapa Quran mensifati hamba Allah yang pandai bersyukur itu hanya sedikit. Berarti yang sabar itu banyak, yang syukur sedikit. Buktinya begini, coba kalau ada orang kena musibah, kita suruh sabar, dia terima enggak? Misalnya musibahnya apa? Suaminya hilang. Ya. Kita suruh sabar ya Bu, sabar. Dia akan terima, kenapa? Karena memang orang yang terkena musibah, ya itu sudah pasti diperintahkan sabar. Iyalah, apapun musibahnya, lisan pertama kali keluar dari orang sekitarnya apa? Sabar kan? Dan orang itu biasanya terima, sabar ya, terima. Coba ada orang kena musibah, suaminya hilang, disuruh bersyukur. Bu, syukur ya suaminya hilang. Kalau dia terima berarti dia juga bermasalah sama suaminya. Iya, alhamdulillah banget suami saya hilang, astagfirullah. Nah, kenapa? Karena tidak semudah sabar. Syukur itu tidak semudah sabar. Tapi boleh nggak syukur ketika tertimpa musibah? Boleh, dan itu ada. Makanya kalimatnya ketika kita tertimpa musibah, kalau memang dia pandai bersyukur, apa kalimatnya? Alhamdulillahi ala kulli halin. Ada. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam ditimpa penyakit, apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Subhanallah. Makanya syukur, sabar itu lebih sulit syukurnya daripada sabarnya. Nah, ternyata kurban itu adalah ungkapan syukur atas nikmat hidup. Karena Ismail alaihissalam ketika disembelih oleh ayahnya tadi, Ibrahim alaihissalam, ternyata Allah ganti dengan seekor kibas. Artinya Ismail diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak diganti dengan seekor kibas, wafat enggak Ismail? Wafat.
Maka pelajarannya kata ulama, kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Di antara nikmat itu nikmatul haya, nikmat hidup. Makanya syukur dengan cara kurban, ya, kurban, sembelih hewan karena Allah. Apapun yang hidup itu nikmat. Ini tadi mati berapa kali itu? Nggak nikmat kan? Makanya diganti lagi, diganti lagi. Ini lampu kalau mati tidak nikmat. Makanya ketika lampu mati 2 jam di rumah, itu apa yang terjadi? Kehidupan berhenti tuh. Ya, sinyal matilah, air juga mati. Begitu nyala, apa kalimat terucap? Alhamdulillah. Ya, padahal selama ini ngidupin listrik juga enggak pernah alhamdulillah itu. Tapi begitu dipadamkan 2 jam, baru satu komplek itu alhamdulillah. Kadang-kadang PLN itu punya jasa juga dia, membuat seluruh komplek berzikir kepada Allah. Iya, subhanallah. Nah, yang menarik ayat kurban itu diawali dengan peringatan terhadap nikmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu ya Muhammad. Ini mukhatabnya kepada Nabi, tapi ini juga untuk kita semua hamba Allah. Nikmatnya kautsar. Kautsar itu tidak dihitung, tidak bisa dihitung itu kautsar. Kalau 1 juta bisa dihitung enggak? Bisa. 1 miliar bisa dihitung? Bisa. Kalau nolnya ada 12 berapa itu? 1 nolnya 12 berapa itu? Kayaknya nggak pernah punya uang segitu ya, makanya diajak ngitung bingung. Berapa itu? 1 triliun atau 1 miliar? 1 triliun ya. Oke, kalau nolnya 35 berapa itu? Wah, nggak tahu. Itu namanya kautsar. Ya, ada ayat lain yang mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau Anda coba menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Disimpulkan atau dirangkum oleh ulama, itulah kautsar. Sudah tidak bisa lagi menghitung nikmat Allah. Tapi yang menarik, setelah kita tahu bahwa nikmat Allah itu tidak bisa dihitung, Allah perintahkan kita untuk sholat karena Allah dan berkurban. Coba sebetulnya kalau lebih jelas, ya, mau lebih pas, seharusnya konsekuensi nikmat itu untuk disyukuri, ya kan? Harusnya kalimatnya inna a'tainakal kautsar fashkur li rabbika wanhar. Tapi Quran itu tidak salah, ya. Kita tidak mengkritisi Quran, kita sedang ingin mengambil pelajaran. Ada rahasia besar. Kenapa Allah katakan fasholli li rabbika? Allah tidak katakan fashkur li rabbika. Karena kata para ulama, ternyata puncak rasa syukur kepada Allah adalah sholat. Ya, puncak rasa syukur kepada Allah sholat. Jadi mohon maaf kalau ada orang yang tidak sholat, maka dipastikan dia orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Jangan mengaku kita pandai bersyukur kalau kita tidak mau sholat. Ya, apalagi yang sholatnya cuman Jumat, paket mingguan. Apalagi yang cuman pakai tahunan, idul-idul. Jangan mengaku dia hamba Allah pandai bersyukur. Lihat Rasulullah SAW. Rasulullah ketika sholat tahajud sampai bengkak kakinya, ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, engkau kan sudah diampuni kesalahanmu dari yang lalu dan akan datang. Tapi kenapa sholat sampai bengkak kaki Anda ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Apakah aku salah kalau aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dengan sholat? Ya, makanya subhanallah, bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kita kesempatan untuk selalu bisa sujud di bumi Allah dengan sholat. Itu nikmat yang luar biasa. Yang kedua, tidak hanya sholat, tapi ada keterangannya
Untuk Allah, sholatnya untuk Allah. Tolong diperbaiki sholatnya hanya untuk Allah. Karena ada orang sholat dikatakan celaka dalam Quran. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka itu orang sholat. Kenapa? Salah satunya dikatakan alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Ria. Sholatnya mau dilihat orang. Ini kan sifat orang munafik. Orang munafik dikatakan di dalam Al-Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat malas, yuraunan nas, mau dilihat orang. Makanya di Madinah dulu ketika gelap, Madinah tuh dulu gelap, belum ada lampu. Itu orang munafik paling malas sholat subuh dan isya. Kenapa? Karena 2 waktu itu gelap. Makanya hati-hati nih, yang mati lampu nak ke masjid, hati-hati tuh. Subhanallah, jangan-jangan munafik. Ada orang yang ria, sholatnya mau dilihat. Mentang-mentang ada mertua ke rumah, sholat duhur pakai suara dia. Subhanallah. Ya, bagus sih suaranya. Suaranya merdu indah, tapi mertuanya tidak akan respect itu. Apa udah lama itu suamimu begitu? Subhanallah. Maka hati-hati, jangan sampai sholat ada tendensi karena ingin diperhatikan manusia. Maka fasolli li rabbika, untuk Tuhanmu, untuk Allah. Yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini yang menarik. Kenapa Allah sandingkan antara sholat dan kurban coba? Kenapa kurban itu ditempelnya dengan sholat? Ya, maka kata para ulama, segala amal soleh ketika ditempelkan dengan sholat maka memiliki derajat yang tidak kalah dengan sholat. Jadi penting, sholat penting iya, kurban penting, sholat penting, zakat juga penting karena zakat selalu nempel dengan sholat. Wa aqimu sholata wa atuz zakah. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa ditempel dengan sholat? Karena ini simbol 2 nikmat besar yang harus kita syukuri. Allah kasih nikmat kita itu kan tidak cuma nikmat harta, tapi ada nikmat sehat badan. Ya, ini kita sehat nih, bisa datang, duduk, tenang, kumpul. Karena sehat badan kita. Makanya cara mensyukuri nikmat sehat badan adalah dengan cara melakukan ibadah yang berhubungan dengan ritual badani. Sholat contohnya. Jadi sholat itu ungkapan syukur dari nikmat sehat yang Allah berikan. Walaupun orang sakit juga tetap sholat. Makanya Nabi itu sehat, fisiknya kuat. Nabi naik turun ke Jabal Nur itu luar biasa. Ya, makanya syukurnya sampai kakinya bengkak itu dengan cara sholat. Tapi jangan lupa ada nikmat harta. Ada nikmat harta. Kita usaha ada untungnya, itu nikmat harta. Kita kerja ada gajinya, itu nikmat harta. Dan cara mensyukuri nikmat harta dengan beribadah yang berhubungan dengan keluarkan harta di jalan Allah. Makanya sholat, zakat, sholat, kurban itu sama. Ini syukur dari sisi sehat badan, yang ini syukur dari sisi sehat keuangan. Ya, jangan dibalik. Syukur itu pada tempatnya, pada porsinya. Dikasih sehat, syukurnya malah infak. Dikasih banyak uang, syukurnya malah sholat. Tidak dilarang, tapi tidak bijak namanya. Nah, maka ini 2 simbol kata para ulama, bukti kita syukur kepada Allah, bukti cinta kepada Allah, diberikan nikmat sehat, sholat. Bukti cinta kepada Allah, diberikan nikmat harta, zakat. Diberikan nikmat harta, kurban. Maka subhanallah, dengan 3 hal ini, inilah pembuktian cinta kepada Allah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah. Jadi kenapa kurban? Karena pembuktian cinta kita bahwa kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sempurna melalui kurban. Kenapa kurban? Karena kita ingin membuktikan akidah kita, akidah yang lurus, menyembelih hanya karena Allah. Kenapa berkurban? Kita ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang Allah berikan, baik sehat badannya ataupun sehat
dari rezeki ataupun materinya. Ya, ihtitamnya, penutupnya, dan ini adalah bukti bahwa kita mensyukuri nikmat hewan yang Allah ciptakan untuk kita nikmati secara makan ya, secara jasmani kita makan. Karena ada orang-orang yang tidak mau memakan hewan ternak padahal itu untuk dimakan. Siapa coba? Itu orang yang nggak mau makan sapi, orang mana itu? India ya. Nah, mereka tidak bersyukur itu sapi diciptakan memang untuk disembeli, dimakan. Makanya kurban itu diantara syaratnya hewan ternak, ya, yang sudah ditentukan ya, unta, kambing, sapi ataupun domba atau kambing Jawa ataupun kerbau, itu ditentukan syariatnya. Selain itu tidak boleh, walaupun ada binatang ternak yang lain. Jadi jangan coba-coba burung jadi kurban, kuda jadi kurban. Nah, jadi sudah ditentukan. Itu adalah bentuk ungkapan syukur kita karena Allah siapkan hewan ternak untuk kita makan, bahimatil an'am dalam Quran, maka nikmatilah itu. Ya, dan ini sebagai pembuktian juga bahwa syariat kurban itu bukan syariat yang menyiksa hak asasi binatang. Karena ada orang yang tidak tanggung jawab, dia katakan itu Islam kejam, sadis, binatang disembelih. Subhanallah, hati-hati. Rasulullah mengajarkan betapa kita diperintahkan untuk berlaku ihsan kepada binatang. Ya, nyembelihnya kan pakai tata cara, tidak sembarangan. Jangan pisaunya kurang tajam, tidak boleh, harus tajam pisaunya. Bahkan tidak boleh mengasah pisau di hadapan hewan yang mau disembelih, kan diajarkan tidak boleh. Mereka juga punya perasaan. Jangan di depan hewan mau disembelih, giliran antum ini bentar lagi. Subhanallah. Ya, maka itu diajarkan kebaikan, tata cara adab. Maka ini bukan penyiksaan terhadap binatang, tapi ini bagian dari cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah hazanah, menambah kebaikan karena keterbatasan waktu. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Ada yang perlu didiskusikan silahkan. Syukran. Wallahi bariku fikum. Baik, mungkin ada pertanyaan, 2 pertanyaan aja. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kalau beli logam mulia bisa dicicil 10 kali tanpa bunga, kita semangat. Tetapi kalau ditawari kurban, alasannya nanti-nanti. Apa sebenarnya yang salah dengan mindset kita soal keberkahan dan investasi akhirat? Iya, karena kita ketika beribadah kepada Allah fokus kepada hukum. Ya, kenapa ditawarkan kurban itu nanti, mikir lagi? Karena hukumnya sunnah muakkadah. Iya, karena kita fokus kepada hukum, kita tidak sadar di balik syariat yang Allah perintahkan itu punya tujuan yang luar biasa. Ya, kenapa kita mau puasa Ramadan? Wajib. Coba kalau puasa Ramadan sunnah muakkadah, susah juga. Ya, tapi bagi orang yang faham tujuan, oh tujuannya takwa. Artinya tidak mungkin takwa bisa diraih kecuali salah satunya dengan cara berpuasa. Maka dia kejar puasa itu. Nah, ibadah kurban tujuannya luar biasa, membuat nilai ketakwaan kita kepada Allah luar biasa, akidah kita juga terjaga, bahkan kita takarub dekat dengan Allah dengan kedekatan sempurna. Kalau dia memahami tujuannya, maka mudah-mudahan dia tidak lagi banyak perhitungan, banyak berpikir ketika diperintahkan untuk melakukan ibadahnya. Makanya fokus kepada tidak hanya fokus kepada hukum, tapi fokus kepada tujuan. Ya, jadi mungkin ini hanya sebatas baru levelnya di memahami hukum syariat. Ya, gali tuh tujuan syariat itu kenapa. Contoh ada orang berhijab. Ya, kalau sekedar yang penting saya berhijab, tutup aurat, akhirnya modis. Padahal berhijab itu tujuannya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi supaya laki-laki itu bisa menjaga pandangan. Berarti kalau berhijab tapi masih mikirin modis,
hilang esensi dari berhijab itu. Makanya kenapa baju warna-warni bagi wanita itu tidak disarankan. Lebih bagus disunahkan warna hitam. Ya, karena kalau ada hitam, ada merah, ada hijau, mana yang mencolok itu? Itu yang akan jadi pusat perhatian. Ya, jarang mau goda-godain yang hitam tuh jarang. Pasti yang mencolok, apalagi yang putih, loncat-loncat enggak mau dia. Subhanallah. Ya, maka itu di antara penyebabnya mungkin kurang memahami tujuan syariat itu sendiri. Syukran, Allah barik fiik. Baik, yang kedua, Assalamualaikum. Semoga Ustadz, tim kajian dan para jamaah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afwan, izin bertanya, apa hikmah spiritual yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam konteks ibadah kurban? Bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam menanamkan nilai-nilai pengorbanan itu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda yang mungkin belum memahami makna kurban secara mendalam. Jazakallahu khairan. Iya, singkat saya sampaikan, buat para anak-anak muda, jadilah pemuda seperti Ismail alaihissalam. Ismail itu jangankan waktunya, jangankan hartanya, nyawanya saja nyawanya saja diserahkan untuk kepentingan agama. Coba kalau Ismail menolak saat itu, ketika bapaknya mengatakan, wahai Ismail, aku mimpi menyembelihmu. Kalau komentar dia, bapak kriminal loh ini pak. Coba, seandainya komentarnya begitu, Quran pun akan mengatakan begitu. Maka tidak bisa jadi teladan. Makanya pemuda yang hebat itu tidak hanya dia mewakafkan dirinya untuk kepentingan pribadinya, tapi mewakafkan dirinya untuk kepentingan umat, kepentingan agama. Itu baru pemuda hebat. Jadi kalau cuman disuruh ngaji hari Jumat di Rizka, apalagi pengurus ndak datang, itu jangan ngaku-ngaku Ismail. Ya. Kalau memang Ismail, jangankan waktunya, nyawanya diserahkan untuk bapaknya itu karena perintah Allah. Jadi saya kira ini pesan spiritual yang kuat, ya. Dan banyak kita sudah bahas tadi bagaimana pesan moral dari perjalanan Ibrahim, Ismail dan keluarganya itu. Maka yang paling penting itu bagi para pemuda, ambil Ismail sebagai contoh, rela berkorban untuk apapun, dan ketika dia korbankan dirinya, Allah kasih solusinya. Ternyata Allah tidak menginginkan Ismail menjadi korban. Makanya pemuda tidak usah takut. Kalau memang niatnya untuk Allah, di jalan Allah, mengorbankan waktunya untuk Allah, maka tidak ada umur yang sia-sia bagi para pemuda itu. Tidak ada istilah telat nikah gara-gara ngaji, tidak ada. Jodohnya Allah persiapkan yang terbaik. Nggak ada istilah telat memberi manfaat. Allah akan siapkan semua dalam waktu yang tepat. Kenapa? Intan surullah yan surukum. Nah, itu harus kita yakini. Seandainya atau apabila kita menolong agama Allah, maka Allah akan mengkokohkan ya kaki kita di jalan keistiqomahan. Jadi saya kira itu pesan singkatnya, mudah-mudahan bisa memotivasi para pemuda ini, karena yang hadir nih semuanya masih muda. Kalau duduk ya, ini kalau duduk masih muda, nanti kalau berdirinya lama, itu berarti palsu mudanya. Kalau langsung berdiri itu masih muda, kalau cari sebentar, itu ada tanda-tanda itu ya. Saya kira itu ya. Syukran, Allah barik fiik.